Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1 kurikulum Merdeka fase F. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus kontradiksi dan tumpang tindih regulasi yang terjadi di Indonesia. Adapun topik materi yang akan kita bahas diantaranya adalah pengertian kontradiksi dan tumpang tindih regulasi, faktor penyebab terjadinya kontradiksi dan tumpang tindih regulasi di Indonesia, dan contoh kasus kontradiksi dan tumpang tindih regulasi di Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari masing-masing konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tentang kontradiksi. Kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Peristiwa atau kejadian yang menimbulkan pertentangan atau dua hal yang saling berlawanan. Kontradiksi regulasi artinya adalah pertentangan antara aturan yang dibuat oleh badan pemerintah dengan aturan di atasnya atau aturan yang sederajat berkaitan dengan substansi atau isi dari regulasi tersebut. Sedangkan tumpang tindih adalah beberapa peraturan saling bertentangan atau mengulangi satu sama yang lain karena beberapa badan pemerintah memiliki yurisdiksi yang sama sehingga menciptakan kebingungan dan konflik ketidakpastian dalam penerapan aturan tersebut. Selanjutnya, menurut Guntur Hamzah, bahwa tumpang tindih regulasi adalah banyaknya peraturan yang menyebabkan ketidakpastian hukum karena akan menimbulkan multi tafsir, konfliktual, dan tidak taat asas sehingga implementasi regulasi akan lemah. Menurut Nur Solihin, tumpang tindih regulasi adalah terjadinya hyperregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa memandang hierarki peraturan sehingga regulasi saling berbenturan. Kesimpulannya, kontradiksi dan tumpang tindih regulasi adalah aturan dari berbagai lembaga atau badan yang berbeda saling bertentangan, tumpang tindih, atau berulang menciptakan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan aturan. Faktor penyebab kontradiksi regulasi. Pertama adalah pembuatan regulasi yang terpisah. Badan atau lembaga yang berbeda dapat mengeluarkan aturan tanpa koordinasi yang memadai dan menyebabkan ketidakselarasan antar regulasi yang ada. Ketidakjelasan wewenang. Ketidakjelasan dalam wewenang atau kewenangan antara lembaga-lembaga yang berwenang untuk membuat aturan dan menciptakan tumpang tindih dan kontradiksi dalam regulasi. Dan ketiga adalah kurangnya harmonisasi, yaitu kurangnya upaya untuk menyatukan, mengkoordinasi, dan mengharmonisasikan regulasi yang ada. Berbagai badan atau lembaga dapat memperkuat kontradiksi di antara aturan tersebut. Sedangkan faktor penyebab tumpang tindih regulasi adalah pembuatan regulasi yang terpisah. Badan lembaga pemerintah yang berbeda dapat mengeluarkan aturan tanpa koordinasi saling memadai, menyebabkan ketidakselasian antara regulasi yang ada. Kedua, ketidakjelasan wewenang. Ketidakjelasan wewenang atau kewenangan antara lembaga berwenang untuk membuat aturan dan menciptakan tumpang tindih dan kontradiksi dari regulasi. Ketiga adalah kurangnya harmonisasi, yaitu kurangnya upaya yang menyatukan, mengkoordinasi, dan mengharmonisasikan regulasi yang ada di berbagai badan atau lembaga dapat memperkuat kontradiksi ataupun aturan tersebut. Sebagai contoh kontradiksi regulasi, regulasi awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur perkawinan dengan batas usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Regulasi yang bertentangan yaitu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, batas pendewasaan perempuan adalah 18 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, batas kedewasaan perempuan ada ketika usia 18 tahun. Menurut bentuk kontradiksi regulasi, menurut BKKBN, perempuan usia di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian yang tinggi dan penyakit bagi ibu dan bayi. Batas usia siap menikah dalam biologis adalah 20 tahun. Batas usia perempuan 16 tahun boleh menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan sistem perlindungan anak.
Kemudian pemerintah membuat regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperbaiki aturan sebelumnya mengenai syarat perkawinan mengenai batas usia antara perempuan dan laki-laki disamakan yaitu pada usia 19 tahun. Dampak dari kontradiksi regulasi tersebut diantaranya adalah ketidakpastian hukum. Hal ini dapat membingungkan para pelaku usaha ataupun individu yang mencoba mematuhi peraturan. Ketika aturan tersebut bertentangan dengan yang lain, orang-orang akan kesulitan memahami aturan yang mana yang akan dipatuhi. Gangguan dalam implementasi kebijakan, birokrasi dan lembaga pemerintahan mungkin memenuhi kesulitan atau menerapkan aturan bertentangan satu dengan yang lain berdampak pada hambatan layanan pemerintahan. Ketiga adalah ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan. Kontradiksi akan antara regulasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang berbeda, antara tujuan yang dicapai tidak tepat sasaran. Selanjutnya adalah contoh tumpang tindih regulasi. Regulasi awal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalamnya perencanaan pembangunan nasional cukup dasar peraturan gubernur. RPJMD ditetapkan perkada paling lambat 3 bulan setelah dilantik. Sedangkan regulasi yang tumpang tindih yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan peraturan daerah. Sedangkan RPJMD dapat ditetapkan peraturan daerah paling lambat 6 bulan setelah dilantik. Bentuk tumpang tindihnya, Undang-Undang Nomor 25 2004 lebih fokus pada peraturan di tingkat pusat dan kurang dilengkapi dengan peraturan menteri yang mengatur secara eksternal. Sedangkan Undang-Undang 32 yang 2004 berserta turunannya yang bersifat lebih aplikatif terhadap penyusunan proses perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian dibuatlah regulasi baru. Dualisme ini seperti sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis bahwa untuk proses perencanaannya dengan menggunakan Undang-Undang 25 2004, sedangkan untuk daerah dilakukan dengan menggunakan UU 34 2004. Dampak dari tumpang tindih regulasi ini adalah ketidakpastian hukum dan konflik regulasi. Tumpang tindih regulasi bisa menciptakan ketidakjelasan hukum dan kebingungan menerapkan kebijakan, berdampak munculnya konflik antar aturan yang ada dan aturan yang lain, mengakibatkan kebingungan pada masyarakat dan lembaga yang mematuhi aturan masyarakat tersebut. Peningkatan risiko melanggar hukum, sulitnya untuk mematuhi aturan yang bertentangan mengirimkan pelanggaran tanpa disengaja. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya sengketa hukum. Kemudian menurunkan kredibilitas hukum, yaitu tumpang tindih regulasi merusak tingkat kepatuhan hukum dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.